Alhamdulillah, segala puji teruntuk Allah Azza wa Jalla. Allah Rabbu samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Allahu Rabbi wa Rabbukum. Allah Tuhan saya dan Tuhan kita semua. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kita dan apa yang kita perbuat. Allahu Akbar. Allahu Rabbur Rahmah. Allah Maha Besar dengan segala rahmatnya. Allahumma sholli wa sallim, ya Allah limpahkanlah salawat dan keselamatan ala sayyidina Muhammadin, teruntuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, beserta keluarga beliau, Sayyidati Khadijatul Kubra, Sayyidati Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Hasan wal Husain, zuriyat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, dan kepada seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabihil azim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah jalan agar kita dekat dengan Allah, atau yang kita kenal dengan wasilah. Wajahidu, dan bersungguh-sungguhlah fi sabilihi la'allakum tuflihun, dan bersungguh-sungguhlah kalian agar kalian beruntung. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah fi hadhil bahaim, sekalipun lewat binatang. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, wabil khusus para alim, para ulama, para pengersa, para kiai, para raden, para sepuh yang mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak akan mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada beliau-beliau. Di sini ada Ramayai Pengersa, Kiai Haji Raden Agus Surya Al-Imron Al-Bantania Jakarta. Semoga Allah memuliakan beliau. Amin. Ada Sahibul Bait Raden Irfan, tadi baru saja diangkat. Alhamdulillah, kata guru kita bersama, udah namanya jangan lain-lain. Ya, jelas ya maksudnya ya. Alhamdulillah, hari ini sudah jelas. Ada guru saya Kiai Mukhlis Fadil, Ketua PWI DKI Jakarta. Ada kakanda saya Kiai Tubagus Jailani Al-Musafir atau Gus Jal Musafir dari Jayakarta 4, Jati Negara Tahun. Alhamdulillah. Dari aparatur pemerintah juga mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan karena belum kenal, karena ditembak oleh Gus dia maju ceramah. Untuk yang terhormat juga Dewan Kemakmuran Masjid Cagar Budaya Masjid Al-Anwar, keluarga besar Cagar Budaya Keramat, Tubagus Angke atau Ki Gede Angke, para keluarga, para tetangga dan sahabat yang ada di sini semuanya.
Ada sahabat saya Gus Irfan Usi, YouTuber. Ada dari Pekancingan Tebar Banten, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Tubagus Moginul Fadil. Alhamdulillah. Itu beliau barusan ngasih literasi. Alhamdulillah. Ada tamu spesial kita, Abang Haji Hercules. Bukan beliau. Tapi hari ini beliau dikasih gelar di tempat keramat, di depan atau di hadapan orang-orang soleh, dengan gelar tadi Abah Haji Maung. Masuk ke tamu beliau. Semoga dengan ketokohannya beliau, semoga dengan ormas Grip Jayanya beliau bisa mengangkat, bisa menguatkan keramat Tubagus Angke. Amin. Kalau saja seorang Abang Haji Maung Hercules bisa mengangkat, masa kita sebagai warga Jakarta nggak bisa menguatkan, minimal hadir setiap seminggu sekali untuk menguatkan pergerakan Islam Nusantara di Jakarta, Jakarta. Amin. Hadirin yang Allah muliakan, ini adalah anak kecil. Nggak mungkin saya materinya tinggi-tinggi, nanti pusing. Di sini temanya itu literasi. Ini bukan makom saya, jadi harusnya Pangersa Abahi Imron. Tapi karena beliau tawaduknya, kasih kesempatan ke saya sebagai muridnya yang hanya pekerja atau kuli bangunan. Tapi alhamdulillah tadi barusan itu Bagus Mogi sudah masih literasi. Jadi tugasnya saya hanya refleksi saja. Kebenaran di tempat yang mulia ini, kenapa dikatakan tempat mulia? Kalau pemerintah bilang cagar budaya, kalau cagar budaya ada ukurannya. Kalau saya sebagai orang awam menilai yang namanya cagar budaya, mesti ada biaya operasional. Ini ada di mana? Dapatnya itu biaya operasional. Serius nggak tahu nih. Saya ngomong di media ini, disorot ini. Kalau yang namanya cagar budaya, apalagi pahlawan pembebas Jakarta, tidak mendapatkan biaya operasional, dosa. Siapa yang dosa? Pemerintah. Saya mau ngomong ya. Ini maaf nih pemerintah Jakarta, maaf. Ini momentum mempublish, memproklamirkan cagar budaya kok katanya nggak dapat biaya operasional. Semoga para hadirin yang mulia, yang Allah muliakan, para tokoh yang Allah muliakan bisa membantu Raden Irfan, ya, supaya ini cagar budaya, ini pahlawan. Tadi itu Bagus Mogi sudah menjelaskan, bukan makom saya untuk menjelaskan, beliau makom yang menjelaskan. Sudah jelas bahwa beliau itu pembebas Jakarta. Beliau itu setelah Fathahillah baru beliau. Kalau kata Gus Musik, inna fatahna laka fathan mubina, tahun 1527 keluarganya beliau Raden Fathahillah membebaskan Jakarta dari cengkraman Portugis VOC. Demak, Cirebon, Banten bersatu nyerang di sini. Ini kita kalau mau dibebasin belum tentu, belum tentu Islam. Setelah ada pembebasan, terbebas juga, maaf ya, tauhid kita dari, ya maaf ya, dari Portugis. Kita tahu ya, ada gold, glory, gospel. Bersyukur kita. Kalau kita nggak bersyukur sama para pahlawan, khususnya Tubagus Angke atau Ki Gede Angke, la yaskurullah, kita nggak dianggap bersyukur kepada Allah. La yaskurullah, ini hadis, jelas nih hadis. La yaskurullah man yaskurun nas. Enggak bersyukur kepada Allah seseorang yang nggak bersyukur kepada manusia. Pertanyaannya, sejauh mana rasa syukur kita untuk mencikapi pahlawan Jayakarta? Dulu namanya
Sunan Gunung Jati, mau dikoreksi, itu bagus baca sunnah sebagai orang awam. Memberikan amanah nama Jayakarta. Kenapa bukan Surakarta? Kenapa bukan Batavia? Kenapa bukan Betawi? Kenapa bukan Jakarta? Ternyata beberapa tahun lalu saya buka Al-Quran surat Ibrahim ayat keempat. Silakan nanti dibaca kalau nggak baca. Di situ tertera redaksinya, Allah berfirman, wa ma arsalna min rasul, enggak aku utus seorang rasul pun illa bilisani qaumi, kecuali dengan bahasa kaumnya. Subhanallah, ternyata amanah yang diberikan Sunan Gunung Jati ke Fatahillah, kefadilahkan menamai Jayakarta dari bahasa Sanskerta. Kenapa beliau sebagai wali kutub tidak langsung ambil maaf dari Al-Quran, dari hadis, dari Arab, dari Cina, dari Eropa? Kenapa beliau masih berbudaya mempertahankan Jayakarta? Ternyata secara umum teks atau kata atau kalimat Jayakarta adalah sebuah doa, yakni jaya dan sejahtera. Kalau kemenangan tanpa kejayaan dan kesejahteraan itu kosong, zero, bohong. Sudah bagus-bagus dinamai Jayakarta oleh Sunan Gunung Jati, wali kutub. Nggak mungkin nggak doa. Orang dulu, leluhur kita kalau ngasih nama itu pasti ada doanya. Doa yang termaterialkan di dalam sebuah kata itu adalah sebuah keramat. Barangkali ke depannya, jika pemerintah ngaji kebudayaan, ngaji kebangsaan, boleh jadi Jakarta kembali bernama Jayakarta. Setuju nggak? Alhamdulillah. Ya kalau saya mah cuma sebagai pengamat dakwah kebangsaan, saya hanya sebagai pengamat dakwah kenusakaraan. Soalnya kalau di Indonesia berdakwah, ini para dai-dai ini yang nonton atau yang punten yang ada di sini, jika jenengan semua berdakwah tidak sesuai dengan kenusakaraan, tertolak. Kufur nikmat. Para pendahulu kita, babeh kita, engkong kita, buyut kita, udek-udek, lagi saya nanti sudah menerapkan harokahnya seperti ini loh, fikrohnya harus seperti ini, amaliyahnya harus seperti ini. Beda. Pak Ustadz, kita kan sama-sama tahlilan, kita kan sama-sama sholawatan, masa tertolak? Kata siapa? Ada ciri-ciri diterimanya amalan kita. Para penggerak dakwah, ormas Islam atau ormas apapun, tokoh siapapun, ada 3 hal penting yang harus kita lakukan seirama dengan Kanjeng Sunan Gunung Jati menamakan Jayakarta. Kenapa beliau bukan namanya langsung apa tuh? Inna fatahna laka fathan mubina. Kenapa nggak langsung ambil dari Al-Quran atau bahasa Arab? Apa kemenangan? Falah ya? Al-Falah. Kenapa Jayakarta? Ternyata beliau tuh santun. Beliau tidak menamai Sunda Kelapa lagi. Beliau tidak menamai Jakarta. Beliau tidak menamai Batavia, apalagi yang dari Belanda, leluhur Belanda, Batavia di kampung Belanda. Tapi kok beliau tawasul. Nah ini penting. Nah kalau dakwah kita nggak mengikuti gerakan Pari Wali Songo, saya bilang Wali Songo ya, karena beliau itu orang-orang atau lembaga yang meletakkan dasar-dasar keagamaan, yang meletakkan dasar-dasar akidah kepada kita semua, kepada diri kita. Kalau kita tidak seirama, tidak senyawa dengan pendahulu kita alias para wali songo, tertolak. Ada yang sama-sama tahlilan, bahkan istighosahannya sama, cek satu.
tapi cara berpikirnya beda. Ada nggak yang keras? Saya nggak nyebut organisasi nih, maaf ya, maaf. Amalannya sama-sama salawatan, sama-sama tahlilan, sama-sama saliman, takziman, bahkan masya Allah, ngerti keramat, ngerti sama semuanya. Tapi cara berpikirnya berbeda dengan Sunan Gunung Jati, maka kufur, dianggap la yashkurullah. Teman-teman di sini, para tokoh di sini, para masyarakat dari tahulah ya, siapa tokoh, siapa lembaga-lembaga yang berseberangan dengan Wali Songo. Nggak boleh gibah di masjid, ya, itu ya, tahu ya. Yang kedua, harokah, gerakan. Kalau gerakan kita tidak mengikuti konstitusi negara atau enggak Pancasilais, enggak kebangsaan, gerakan kita enggak cinta budaya dan kesenian, tertolak. Jadi siapapun tokoh, siapapun lembaga yang tidak cinta dengan NKRI, kesenian, kebudayaan, Wali Songo, maka dia amalnya tertolak. Amalia dari omong fikroh, cara berpikir, konsep ideologi jelas ya, sudah diomong. Teman-teman semua tahu siapa yang berseberangan dengan Wali Songo. Waduh, ini diskusi ini belum tahu. Yang terakhir, harokah juga sudah dibahas. Karena waktunya sudah jam 10:30, saya sudahi. Ada ciri kita ngikutin, ibu-ibu jangan pusing, remaja-remaja jangan pusing, ikuti siapa yang diikuti. Lihat jalur pahlawan. Ini kan haul itu mendak tahun ya, mendak tahun. Itu bagus angket. Lihat siapa yang linier. Linier itu apa ya? Sejalan seirama. Loh, kenapa harus sejalan seirama? Saya ingat lagi Al-Mu'minun ayat 12 sampai 13. Walaqad khalaqnal insan, dan sungguh aku menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia min sulala, dari saripati tanah, minti yang berasal dari tanah. Nih konsep tanah. Nggak ada yang sesempurna agama Islam dalam hal kebangsaan. Ini tanah air nih. Ini bukan hadis Quran. Nah, cek satu. Saya terusin ya. Summa ja'alnahu, kemudian kami jadikan dari saripati yang berasal dari tanah tersebut. Tanah loh. Redaksi Al-Quran, Allah mengatakan tanah. Nutfatan, kemudian kami jadikan nutfatan, air. Ya air apa ini? Air yang mana ya? Celok itu. Dan air apa namanya? Air mani, sperma ya, bahasa kasarnya apa tuh? Orang Betawi tahu ya. Nah, konsep pertama mintin tanah, summa ja'alnahu nutfatan, kemudian kami jadikan saripati yang berasal dari tanah itu nutfatan, air yang memancar. Konsep tanah air. Jadi Allah aja sebagai Tuhan, Allah sebagai Tuhan. Kita siapa ya? Allah makhluk mending keren, baik dosanya. Ya. Sudah mengajarkan konsep tanah dan air. Amalia kita harus nyatu sama tanah air kita. Kalau organisasi, tokoh nasional, tokoh bangsa, tokoh Islam misalkan tidak cinta tanah air, tinggal jaga. Kalau PWI jelas cinta tanah air. Kalau GRIP jelas cinta tanah air. Ya, jadi konsep tanah air. Ada lanjutannya. Fi qararin makin, di dalam tempat yang kokoh. Bu, saya tanya, Bu, yang punya rahim ibu atau bapak? Yang punya rahim bapak apa ibu? Kalau saya bilang pertiwi, kata yang tersanding ke pertiwi ibu atau bapak? Ibu kalau ada tanah, ada air, harus ada ibu pertiwi. Percuma kalau cinta
tapi ibu pertiwinya nggak dijaga. Nonseng. Kalau kata bokir nonseng gitu ya. Jadi jelas ini, ikuti para pahlawan, ikuti guru-guru yang sudah jelas, ikuti organisasi yang jelas. Cinta tanah air, amaliyah yang nggak seirama, harokah yang nggak senyawa, fikrah atau cara berpikirnya yang nggak mengindahkan kebangsaan kenusantaraan para wali Gusti Wali Songo akan tertolak. Alhamdulillah. Boleh saya bacakan syair Kutub Qurbani. Amaliyah Nusantara nggak terlepas dari amaliyah Sultan Aulia Tuan Syekh Abdul. Cirinya organisasi Islam sekalipun kalau nggak cinta Wali Songo, kalau nggak cinta Sultan Aulia Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tertolak. Alhamdulillah. Di makam keramat itu bagus angke kita ada syair buat beliau. Gimana kalau kita lanjutkan? Boleh. Supaya kita dapat berkah. Semoga yang melantunkan syair Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani mendapatkan berkah. Semoga yang mencintai Tuan Syekh Abdul Qadir mendapatkan karomah. Semoga anak, istri, cucu yang mencintai, yang melantunkan, yang mengistiqomahkan syair Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ketemu dengan beliau di alam mahsyar. Amin. Kita semua akan mendapatkan keberkahan. Para tokoh yang mulia, para hadirin yang Allah muliakan, para tetangga, para sesepuh, mohon izin kalau sudah malam, karena ini hanya amanat dari guru saya. Walaupun ditembak, kita masih sebagai orang lapangan, apalagi orang beliau mana ya?